Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan tentang dilutive securities and earning per share. Namun kelompok kami akan lebih fokus pada dilutive securities. Nah, perkenalkan, nama saya Esa Cynthia Zahra dengan NIM 202412111070 bersama partner saya. Nama saya Siti Salma Konita dengan NIM 2024-1211-021. Nama saya Rahma Amelia dengan NIM 2024-1211-018. Nama saya Dewi Kirana dengan NIM 2024-1211-031. Oke, next. Sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih apa sih dilutive securities. Nah, dalam dunia keuangan, dilutive securities atau efek dilutif adalah surat berharga yang bukan merupakan saham biasa, tetapi memiliki hak atau opsi untuk diubah menjadi saham biasa. Disebut dilutif karena ketika surat berharga ini diubah menjadi saham, jumlah total saham yang beredar akan bertambah. Nah, apa sih hasilnya? Hasilnya, porsi kepemilikan pemegang saham lama akan jadi terencerkan atau terdilusi. Dan laba per saham atau EPS biasanya akan menurun. Nah, coba mari kita pakai analogi sederhana. Bayangkan Anda punya loyang pizza yang dipotong menjadi 4 bagian besar. Tiba-tiba ada orang yang datang membawa kupon yang bisa ditukar dengan potongan pizza dari loyang yang sama. Sekarang pizza tersebut harus dipotong jadi 8 bagian. Ukuran potongan Anda akan jadi lebih kecil, bukan? Nah, itulah analogi sederhana dari dilusi. Berikut juga ada beberapa instrumen yang paling umum ditemui di pasar modal. Yang pertama ada convertible bonds atau obligasi konversi. Yang kedua ada convertible preferred stock atau saham preferred konversi. Yang ketiga ada stock option atau opsi saham, dan yang terakhir ada warrants. Selanjutnya ada pengertian dilutive securities. Dilutive securities adalah instrumen keuangan yang berpotensi menambah jumlah saham beredar di masa depan. Kalau jumlah saham bertambah, maka kepemilikan pemegang saham lama bisa terdilusi atau berkurang presentasinya. Di sini ada beberapa contoh instrumen yang sering diterbitkan perusahaan. Yang pertama ada share option. Share option itu adalah hak, bukan kewajiban. Untuk membeli saham perusahaan di harga tertentu dalam jangka waktu tertentu, biasanya ini diberikan kepada manajemen atau karyawan sebagai bentuk insentif. Kalau harga saham naik di masa depan, mereka bisa beli di harga lama yang lebih murah. Yang kedua ada convertible securities. Ini adalah instrumen seperti obligasi atau saham preferred yang bisa ditukar menjadi saham biasa. Jadi awalnya terbentuk utang atau saham khusus, tapi nanti biasanya berubah menjadi saham biasa. Kalau dikonversi, jumlah saham biasa akan bertambah. Yang ketiga adalah preference share atau saham preferred. Saham ini punya hak istimewa. Misalnya mendapat dividen lebih dulu sebelum saham biasa dan punya prioritas saat likuidasi perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah instrumen-instrumen ini harus dilaporkan sebagai utang atau sebagai ekuitas? Next. Di slide ini kita akan membahas cara menentukan apakah suatu instrumen dicatat sebagai utang atau sebagai ekuitas. Pertama, instrumen dicatat sebagai utang jika perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar uang di masa depan. Artinya, ada kewajiban kontraktual yang tidak bisa dihindari. Contohnya itu wajib membayar bunga secara periodik, wajib membayar pokok utang saat jatuh tempo, atau wajib menebus kembali saham di waktu tertentu. Kalau ada kewajiban seperti itu, maka secara akuntansi, instrumen tersebut dikategorikan sebagai liabilitas atau utang, karena perusahaan punya beban yang harus dibayar. Sebaliknya, instrumen dicatat sebagai ekuitas jika perusahaan tidak memiliki kewajiban membayar kas atau aset lainnya. Contohnya, dividen boleh dibayarkan, tetapi perusahaan tidak wajib membeli kembali saham.
Pemegang saham hanya memiliki hak kepemilikan. Jadi, kunci pembeda antara utang dan ekuitas adalah ada atau tidaknya kewajiban pembayaran. Next. Selanjutnya ada convertible bonds. Convertible bonds adalah obligasi yang bisa diubah menjadi saham perusahaan. Biasanya saham biasa dalam periode tertentu setelah diterbitkan. Jadi, di awal, instrumen ini berbentuk utang. Investor memberikan pinjaman ke perusahaan dan sebagai gantinya mereka menerima bunga. Namun yang membuat berbeda dari obligasi biasa adalah adanya fitur konversi. Investor memiliki hak untuk menukar obligasi tersebut menjadi saham perusahaan. Penting untuk ditekankan bahwa ini adalah hak, bukan kewajiban. Jadi investor bisa memiliki apakah ingin tetap menerima bunga sampai jatuh tempo atau mengubahnya menjadi saham. Karena itu, instrumen ini menggabungkan dua keuntungan. Pertama, keuntungan sebagai obligasi, yaitu mendapat bunga secara periodik dan pengembalian pokok di akhir masa pinjaman. Dan yang kedua, ada potensi keuntungan sebagai pemegang saham jika harga saham perusahaan naik di masa depan. Next. Selanjutnya ada alasan perusahaan menerbitkan convertible bonds. Yang pertama itu untuk mengumpulkan modal tanpa langsung mengurangi kontrol kepemilikan. Misalnya, perusahaan ingin mengumpulkan dana sebesar $1 juta. Jika harga sahamnya $45 per lembar, maka perusahaan harus menjual sekitar 22.222 saham jika langsung menerbitkan saham biasa. Menjual saham baru berarti kepemilikan pemegang saham lama akan langsung terdilusi dan kontrol manajemen bisa berkurang. Namun, jika perusahaan menerbitkan 1.000 obligasi konversi dengan nilai nominal $1.000, yang bisa dikonversi menjadi 20 saham per obligasi, maka maksimal saham yang akan diterbitkan hanya 20.000 saham. Artinya, potensi dilusi bisa lebih terkendali. Selain itu, konversi hanya terjadi jika investor memilih untuk mengonversi, biasanya ketika harga saham naik. Jadi, perusahaan bisa menunda dilusi sampai kondisi perusahaan lebih baik. Next. Yang kedua itu alasannya adalah untuk mendapatkan bunga yang lebih murah. Biasanya kalau perusahaan menerbitkan obligasi biasa, mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi, terutama jika tingkat risiko perusahaan besar. Tapi kalau obligasi tersebut memiliki fitur konversi, investor bersedia menerima bunga yang lebih rendah. Kenapa? Karena mereka mendapat tambahan keuntungan berupa hak untuk membeli saham di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi, walaupun bunganya kecil, mereka punya potensi capital gain kalau harga saham naik. Contohnya itu, China Minsheng Bank menerbitkan obligasi konversi dengan bunga hanya 1,5% yang jauh lebih rendah dibandingkan obligasi biasa. Investor tetap tertarik karena mereka punya hak untuk mengonversi obligasi menjadi saham sebelum jatuh tempo. Jadi, dari sisi perusahaan, ini menguntungkan karena biaya bunga lebih rendah, sedangkan dari sisi investor, ada kombinasi antara keamanan obligasi dan potensi keuntungan saham. Next. Selanjutnya ada utang konvertibel. Secara akuntansi, utang konvertibel dikategorikan sebagai instrumen gabungan karena di dalamnya terdapat dua komponen sekaligus, yaitu komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen liabilitas berasal dari kewajiban perusahaan untuk membayar bunga dan pokok utang. Sedangkan komponen ekuitas berasal dari hak konversi, yaitu hak investor untuk menukar obligasi menjadi saham. Menurut IFRS, instrumen seperti ini tidak boleh langsung dicatat sebagai satu akun saja. Harus dipisahkan antara bagian utangnya dan bagian ekuitasnya pada saat penerbitan. Untuk melakukan pemisahan tersebut, digunakan metode yang disebut metode with and without.
yaitu fair value convertible debt pada tanggal penerbitan dengan komponen utang dan ekuitas dikurang fair value of liability komponen pada tanggal penerbitan berdasarkan nilai sekarang dari cash flow. Hasilnya itu komponen ekuitas pada tanggal penerbitan tanpa komponen utang. Next. Ya, sekarang ada komponen convertible debt, implementasi pendekatan with and without. Langkah pertamanya itu ada tentukan fair value dari total utang convertible saat diterbitkan. Ini adalah nilai wajar instrumen secara keseluruhan, termasuk fitur konversinya. Langkah kedua, menghitung komponen liabilitasnya saja. Caranya dengan menghitung net present value atau nilai sekarang dari seluruh arus kas kontraktual, yaitu pembayaran bunga dan pokok. Arus kas ini didiskontokan menggunakan tingkat bunga pasar untuk obligasi serupa yang tidak memiliki fitur konversi. Dan langkah ketiga, kita akan mendapatkan nilai komponen liabilitas. Kita mengurangkan angka tersebut dari nilai wajar total obligasi convertible. Selisihnya itulah yang dicatat sebagai komponen ekuitas. Selanjutnya ada contoh. Rothschild Group menerbitkan 2.000 obligasi konvertibel pada awal tahun 2019. Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun dengan tingkat bunga tetap 6% dan diterbitkan pada nilai nominal dengan nilai nominal 1.000 per obligasi. Total hasil yang diterima dari penerbitan obligasi adalah 2 juta. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 saham biasa dengan nilai nominal 1. Tingkat bunga pasar untuk utang non-convertible serupa adalah 9%. Next. Jadi di sini ada jurnal akuntansi pada saat penerbitan. Yang pertama itu kita hitung present value-nya dulu, itu 2 juta dikali bunga pasarnya 9%, hasilnya itu ada 1.416.860. Yang kedua, hitung juga nilai bunga per tahunnya, itu 120 dikali faktor anuitasnya 9%, hasilnya itu 388.366. Lalu di total hasilnya 1.805.626. Selanjutnya itu total kas diterimanya kan 2 juta. Lalu dikurangi dengan nilai liabilitasnya 1.805.626. Hasilnya itu 194.304. Dan di jurnalnya itu cash 2 juta. Pada bonds payable-nya itu 1.805.606. Selanjutnya share premium conversion equity 194.394. Next. Selanjutnya ada jurnal untuk pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Jurnalnya itu bonds payable 2 juta pada cash 2 juta. Selanjutnya ada konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Akunnya itu share premium conversion equity 194.394. Lalu bonds payable 2 juta pada share capital ordinary itu 500.000 dari 2.000 dikali 250. Selanjutnya ada share premium ordinary sebesar 1.694.394. Next. Selanjutnya ada prosedur pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Asumsi bahwa Rothschild mengonversi obligasinya menjadi saham biasa pada tanggal 30 Desember 2020. Jurnalnya itu share premium conversion equity 194.394
294.374. Bonds payable itu 1.894.464.000 itu nilai tercatat utangnya. Pada share capital ordinary 500.000, share premium ordinary 1.588.838. Jumlah yang awalnya dialokasikan untuk ekuitas dipindahkan ke akun share premium ordinary. Next. Selanjutnya ada prosedur pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Dalam kasus Rosya 31 Desember 2020 ini, ada dua langkah utama dalam pengakuannya. Yang pertama itu, kita harus memisahkan nilai wajar antara komponen kewajiban dan komponen ekuitas. Yang kedua, selisih antara imbalan yang dialokasikan ke liabilitas dengan nilai tercatatnya akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Sedangkan imbalan yang berkaitan dengan ekuitas akan langsung mengurangi saldo ekuitas perusahaan. Next. Selanjutnya ada convertible preference share. Berbeda dengan obligasi, saham preference convertible sejak awal dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Saham ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukar saham preference tersebut menjadi sejumlah saham biasa. Poin pentingnya adalah jika terjadi konversi atau pembelian kembali, perusahaan tidak mengakui adanya keuntungan maupun kerugian dalam laporan laba rugi. Next. Selanjutnya ada contoh, Morse menerbitkan 1.000 saham preferensi konvertibel yang memiliki nilai nominal 1 per saham. Saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 per saham. Jurnalnya adalah cash sebesar 200.000 pada share capital preference 1.000, share premium conversion equity 199.000. Next. Jika setiap saham selanjutnya dikonversi menjadi 25 saham biasa dengan nilai nominal 2 yang memiliki nilai wajar sebesar 410.000, jurnalnya share capital preference 1.000, share premium conversion equity 199.000 pada share capital ordinary 50.000 itu dapat dari 1.000 dikali 25 kali 2, share premium ordinary sebesar 150.000. Next. Jika saham preferensi konvertibel dibeli kembali pada nilai wajarnya alih-alih dikonversi, jurnalnya itu share capital preference 1.000, share premium conversion equity 199.000, retained earnings 210.000 pada cash 410.000. Kelebihan pembayaran di atas nilai buku saham preferensi konvertibel sering dibebankan ke retained earnings. Oke, selanjutnya ada warrants. Nah, warrants itu apa sih? Warrants adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, adapun penerbitan warrants atau faktor penerbitan warrants. Yang pertama itu ada
equity kicker atau daya tarik sekuritas. Bayangkan nih, sebuah restoran atau perusahaan ingin menjual menu baru, misalkan burger premium, itu sebagai obligasinya. Namun, karena harganya agak mahal atau bunganya tidak terlalu tinggi, pelanggan mungkin ragu untuk membeli. Nah, strateginya tuh apa sih? Strategi yang bisa dipakai, restoran menempelkan sebuah kupon atau waran pada bungkus burger tersebut. Nah, isi kuponnya itu tulisannya, dengan membeli burger ini, Anda berhak membeli es krim sundae seharga 5.000 kapan saja dalam 1 bulan ke depan, meskipun harga aslinya nanti naik jadi 15.000. Nah, tujuannya tuh sebenarnya apa? Tujuannya adalah agar pelanggan jadi tertarik membeli burger premium tadi, bukan hanya karena burgernya, tapi karena ada pemanis atau equity kicker berupa peluang untung dari es krim di masa depan. Nah, yang kedua ada hak membeli dahulu atau preemptive right, di mana bayangkan Anda memiliki 1 dari 10 unit sebuah apartemen kecil, Anda punya 10% nih kepemilikannya. Nah, suatu hari pengelola ingin membangun 10 unit tambahan di lantai atas. Nah, masalahnya jika unit baru itu langsung dijual ke orang asing, kepemilikan Anda yang tadinya 10% dari total gedung akan merosot atau terdilusi menjadi hanya 5% dari total gedung. Nah, apa itu hak Anda? Nah, hak Anda itu adalah perusahaan akan memberikan Anda surat istilahnya surat ajaib yang hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi Anda bisa membeli unit baru itu sebelum ditawarkan ke orang luar. Nah, keuntungannya apa sih? Keuntungannya Anda bisa diberikan harga tetangga atau harga murah yang sedikit lebih murah dari pasar untuk memastikan Anda tetap bisa mempertahankan porsi kekuasaan atau suara Anda di gedung tersebut. Nah, yang ketiga ada kompensasi karyawan atau share option. Bayangkan Anda adalah sebuah koki andalan di sebuah kafe rintisan nih. Nah, pemilik kafenya tidak memberi Anda gaji yang sangat besar saat ini. Jadi, mereka memberi Anda waran atau opsi saham sebagai bagian dari gaji Anda. Nah, janji perusahaan jika kamu tetap bekerja di sini dan membuat kafe ini sukses sehingga nilai kafe naik, nanti kamu punya hak loh untuk membeli saham kafe ini di harga saat ini. Misalkan harga saat ini tuh 1.000, meski 5 tahun lagi harganya itu mungkin jadi 10.000. Nah, motivasinya tuh apa? Jadi Anda akan bekerja ekstra keras agar nilai perusahaan naik, sehingga jika perusahaan sukses, Anda bisa menebus saham itu dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi, menghasilkan keuntungan besar sebagai imbalan atas kerja keras Anda. Next. Nah, terdapat karakteristiknya juga nih. Yang pertama ada detachable atau dapat dipisahkan sama non-detachable atau tidak dapat dipisahkan. Bayangkan, Anda membeli sebuah majalah edisi terbatas yang di dalamnya terdapat voucher diskon sepatu. Kalau misalkan itu detachable atau dapat dipisahkan, jadi voucher itu tuh kayak voucher putus-putus gitu. Jadi Anda bisa menyimpan majalahnya tapi menjual vouchernya ke teman Anda di pasar barang bekas atau di bursa saham. Jadi waran ini tuh bisa diperdagangkan sendiri tanpa harus membawa saham atau obligasi asalnya. Nah, sedangkan untuk tidak dapat dipisahkan atau non-detachable, ini seperti kode diskon yang dicetak langsung di dalam halaman majalah dan hanya bisa dipakai jika Anda menunjukkan majalah utuhnya kepada kasir. Nah, Anda tidak dapat memberikan diskon itu kepada orang lain tanpa memberikan majalahnya. Jadi tidak bisa dijual kalau misalkan tanpa obligasi atau sahamnya. Nah, yang ketiga itu ada instrumen campuran atau compound instrumen. Jadi kalau misalkan Anda nih membeli sebuah paket bundling HP plus earphone nirkabel. Nah, meskipun Anda bayar satu, harga total saat di kasir sebenarnya Anda mendapatkan 2 barang yang jenisnya berbeda. Dalam akuntansi, perusahaan melihat ini bukan sebagai satu barang, melainkan gabungan dari komponen utang atau HP-nya itu sendiri, janji perusahaan untuk membayar bunga dan pokok, serta ada komponen ekuitas, earphone-nya atau hak atau pemanis bagi Anda untuk memiliki saham perusahaan di masa depan. Nah, yang terakhir itu ada metode with and without method. Misalkan sekarang itu perusahaan menjual paket obligasi plus waran seharga 10.200.000. Nah, bagaimana sih menentukan berapa harga asli si waran tersebut? Caranya itu gampang banget. Tinggal dengan cek harga total paket saat ini yaitu 10.200.000. Harga tanpa hitung dengan harga obligasi tersebut jika dijual sendirian di pasar tanpa ada waran, misalkan ketemu nih angkanya 9.700.000.
Nah, itu tinggal dikurang aja, maka akan ketemu nanti warannya berapa. Next. Nah, untuk contoh sederhananya di sini tuh ada Bohai para Mercutial Group atau CHN, di mana si Bohai ini tuh menawarkan nih sebuah unit yang terdiri dari satu saham biasa atau satu waran saham. Jadi kayak unit ini tuh isinya satu saham sama satu waran. Dalam kasus ini waran Bohai bersifat dapat dipisahkan, jadi bisa dijual sendiri nih warannya tanpa si saham. Artinya waran tersebut bisa dilepaskan atau dipisahkan dari saham. Yang tadi aku bilang dapat diperdagangkan sebagai sekuritas terpisah. Nah, waran Bohai adalah contoh. Waran Bohai dalam contoh ini dapat dieksekusi pada harga 24,25. Jadi kalau misalkan kamu dapat waran ini, kamu tuh bisa beli saham si Bohai itu di 24,25. Nah, dan berlaku selama 5 tahun. Jadi untuk selama 5 tahun itu harga untuk kamu beli saham si Bohai ini flat di 24,25. Unit tersebut saham ditambah waran yang dapat dipisahkan dijual seharga 22,75. Jadi untuk satu paket saham sama waran itu dijual ke investor itu atau pembeli itu sebesar 22,75. Nah, karena harga saham biasa sehari sebelum penjualan adalah 19,88 yuan, nah selisihnya itu menunjukkan harga waran sebesar 2,87. Jadi dari 22,75 dikurang 19,88, karena kan tadi untuk satu paket itu kan 22,75 ya, waran sama saham. Nah, sedangkan untuk sahamnya sendiri harganya itu di 19,88. Nah, jadi tinggal dikurangin aja buat lihat harga warannya. Nah, harga warannya itu sebesar 2,87. Nah, investor membayar waran tersebut untuk memperoleh hak membeli saham biasa pada harga tetap 24,25. Itu flat selama 5 tahun. Terus pada suatu waktu di masa depan. Nah, saat ini tidak menguntungkan bagi pembeli untuk mengeksekusi waran dan membeli saham karena harga saham masih jauh di bawah harga eksekusi. Ini maksudnya tadi kan udah dikasih tahu ya kalau misalkan harga sehari sebelum penjualan tuh sahamnya tuh cuma di 19,88. Sedangkan kalau kamu istilahnya nuker warannya atau make warannya, itu tuh kamu tetap bakal beli di 24,25 sahamnya meskipun saham hari ini tuh 19,88. Jadi kalau misalkan kamu pakai sekarang itu kamu jadinya rugi bukannya untung, karena kamu belinya tuh lebih tinggi daripada harga yang seharusnya. Nah, namun jika harga saham naik menjadi 30 yuan, investor akan memperoleh keuntungan sebesar 2,88 dari investasi sebesar 2,87, yaitu peningkatan 100%. Nah, jika harga saham tidak pernah naik, maka investor akan kehilangan seluruh 2,87 per waran. Jadi kalau misalkan kamu malah sahamnya nih, saham perusahaan si Bohai ini naik menjadi 30 yuan per saham, nah baru tuh kamu di saat itu kamu pakai si warannya untuk beli di harga 24,25 sehingga kamu bisa dapat selisih yang menguntungkan. Next. Oke, selanjutnya ada ilustrasi lagi nih. Pada suatu waktu, Siemens AG dulu menerbitkan obligasi yang disertai waran yang dapat dipisahkan atau detachable, sama kayak yang tadi, dengan masa berlaku 5 tahun. Misalkan waran 5 tahun tersebut memberikan opsi untuk membeli satu saham biasa dengan nilai nominal 5 euro dan dengan harga 25 euro. Pada saat itu, satu saham biasa Siemens diperdagangkan dengan harga sekitar 30 euro. Nah, waran ini memungkinkan Siemens untuk menetapkan harga penerbitan obligasinya dengan nilai nominal 10 juta pada nilai par dengan imbalan hasil 83/4%. Cukup jauh lebih rendah dibandingkan tingkat bunga yang berlaku pada saat itu. Nah, Siemens mampu menjual obligasi beserta warannya dengan total sebesar 10.200.000 euro. Untuk mencatat hasil penerbitan ini, Siemens menggunakan metode with and without. Dengan pendekatan ini, Siemens menentukan nilai
kini atau present value dari arus kas masa depan terkait obligasi yaitu sebesar 9.707.852 euro. Kemudian Siemens mengurangkan jumlah ini dari 10.200.000 untuk menentukan komponen ekuitas. Nah, jadi Siemens ini tuh ngapain sih sebenarnya dari ilustrasi yang tadi udah aku bacain? Jadi Siemens itu kan sebenarnya kayak butuh dana. Nah, butuh dana itu mereka menerbitkan obligasi kan sama si waran biar supaya investor tuh tertarik nih kayak jadi paket lengkap. Nah, abis itu si nilai obligasi ini kan si face value-nya itu kan sebenarnya 10 juta. Tapi karena ada warannya itu jadi si Siemens ini bisa jual di harga 10.200.000. Jadi sebenarnya waran itu bernilai 200.000 euro. Nah, abis itu next. Nah, bisa kita lihat tadi kan si Siemens itu dapat uang dari obligasi sama waras itu kan 10.200.000. Nah, ternyata untuk si fair value present value si obligasinya itu cuma di 9.707.852. Jadi si warrannya itu sebenarnya 492.148. Nah, untuk jurnal si bondsnya sendiri itu bisa ditulis dengan debit cash dan credit bonds payable. Nah, harganya itu harga present value si obligasi yaitu 9.707.852 euro. Nah, untuk jurnal warannya sendiri itu bisa ditulis dengan debit cash dan credit share premium share warrants dengan nilai warrantsnya itu 492.148 euro. Next. Nah, ini kalau misalkan si investornya tuh istilahnya ngeklaim semua warrantsnya. Jadi misalkan ada 10.000 warrants. Nah, investor tuh ngeklaim semuanya. Jadi kalau misalkan ngeklaim kan berarti si investor ini kan akan beli sahamnya dengan harga 25 euro. Nah, berarti tinggal 10.000 aja dikali 25 euro. Jadi 250.000 ditambah sama yang warrants tadi 492.148 di debit. Nah, untuk yang kreditnya itu kan ada share capital ordinary. Jadi si Siemens itu kan bakal nerbitin saham lagi karena kalau misalkan si investor itu ngeklaim si warrants ya berarti mau nggak mau si Siemens itu harus nambahin sahamnya lagi. Jadi dia harus nerbitin lagi sebesar 10.000 dengan nilai nominal yaitu 5 euro. Jadi dikali 5 jadi 50.000. Sama share premium ordinary itu sisanya aja. Gitu. Next. Nah, selanjutnya itu ada hak istimewa. Nah, hak istimewa preemptif itu apa sih? Nah, itu tuh jika misalkan direksi suatu perusahaan itu memutuskan untuk menerbitkan saham biasa baru, nah para pemegang saham lama umum itu dapat beli saham baru tersebut secara proporsional sesuai dengan kepemilikan mereka. Nah, tujuannya tuh apa sih sebenarnya? Tujuannya tuh untuk melindungi pemegang saham yang sudah ada agar tidak mengalami dilusi atau penurunan hak suara tanpa persetujuan mereka. Nah, selain itu, hak ini juga dapat memungkinkan mereka membeli saham dengan harga sedikit lebih rendah dibandingkan harga pasar. Next. Selanjutnya ada hak saham dieksekusi. Nah, itu ada 3. Yang pertama, jika perusahaan menerima kas sebesar nilai nominal atau par value, perusahaan mencatat dengan mengkreditkan akun share capital ordinary sebesar nilai nominal. Nah, yang kedua, jika perusahaan menerima kas lebih besar daripada nilai nominal, maka kelebihannya dikreditkan ke akun share premium ordinary. Nah, sedangkan yang ketiga, jika perusahaan menerima kas lebih kecil daripada nominal, maka perusahaan perlu menerbitkan akun share premium ordinary. Next. Selanjutnya itu ada measurement share compensation. Kompensasi berbasis saham merupakan salah satu bentuk insentif yang diberikan perusahaan kepada karyawan agar dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, serta kinerja jangka panjang. Dengan memberikan opsi saham, karyawan memiliki kesempatan untuk ikut memiliki saham perusahaan sehingga kepentingan karyawan dan perusahaan menjadi sejalan.
Selanjutnya ada different opinions about option clause. Kompensasi berbasis saham ini adalah bentuk kompensasi di mana karyawan menerima opsi saham sebagai bagian dari imbalan kerja mereka. Tanggal pemberian opsi saham ini disebut granted. Opsi saham tersebut memiliki masa berlaku tertentu dan memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan di masa depan dengan harga eksekusi tertentu. Dengan adanya opsi saham, karyawan diharapkan terdorong untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena semakin baik performa perusahaan, semakin tinggi nilai saham yang mereka miliki. Dan terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah opsi saham memiliki nilai atau tidak pada saat diberikan. Sebagai pihak berpendapat bahwa opsi saham tidak memiliki nilai karena pada saat granted tidak terdapat selisih antara harga pasar saham dan harga eksekusi. Namun, pihak lain berpendapat bahwa opsi saham tetap memiliki nilai karena opsi tersebut memberikan peluang kepada karyawan untuk memperoleh keuntungan di masa depan apabila harga saham meningkat. Oleh karena itu, meskipun saat ini belum ada keuntungan, potensi manfaat di masa depan tetap harus dipertimbangkan. Dalam instrumen share compensation ini ada dua metode, yaitu yang pertama ada intrinsic value method, di mana biaya kompensasi dihitung berdasarkan selisih antara harga pasar saham dan harga eksekusi pada saat opsi diberi. Jika harga pasar sama dengan harga eksekusi, maka nilai intrinsik sama dengan 0, sehingga tidak ada beban kompensasi yang diakui. Metode ini memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan potensi keuntungan di masa depan, sehingga dianggap kurang mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya dari opsi saham. Berbeda dengan metode sebelumnya, fair value method mengukur kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi saham pada tanggal pembelian. Metode ini menggunakan model penilaian opsi seperti Black's clause atau model binomali dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti waktu, volatilitas harga saham, tingkat suku bunga, dan dividen yang diharapkan. Dalam pertimbangan faktor-faktor tersebut, metode nilai wajar dinilai lebih akurat dan realistis karena mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya dari opsi saham. Oleh sebab itu, metode ini lebih banyak digunakan dalam praktik akuntansi modern dan standar akuntansi internasional. Selanjutnya dari explanation share compensation, pengakuan yang tepat akan memastikan bahwa beban kompensasi dicatat secara adil dan sesuai dengan periode jasa yang diberikan karyawan, sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Yang pertama ini ada share option plan, adalah program kompensasi yang memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan di masa depan dengan harga tertentu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, sehingga menyelaraskan kepentingan karyawan dengan tujuan perusahaan. Dengan adanya program ini, karyawan diharapkan dapat bekerja lebih optimal karena mereka juga berperan sebagai pemilik saham perusahaan. Selanjutnya ada determining compensation expense. Dalam menentukan beban kompensasi, perusahaan menggunakan metode nilai wajar atau fair value method. Pada metode ini, total beban kompensasi dihitung berdasarkan nilai wajar opsi saham pada tanggal pembelian atau yang disebut dengan graded. Nilai wajar ini mencerminkan estimasi terbaik mengenai nilai ekonomi opsi saham yang diberikan kepada karyawan. Dengan demikian, perusahaan dapat mencatat beban kompensasi secara lebih objektif dan realistis. Selanjutnya ada allocating compensation expense. Setelah beban kompensasi ditentukan, maka selanjutnya adalah mengalokasikan beban tersebut selama periode jasa atau service period, yaitu waktu antara tanggal pemberian atau granted dan tanggal vesting. Pengalokasian ini dilakukan secara proporsional atau garis lurus, sehingga setiap periode akuntansi mencerminkan porsi beban kompensasi yang sesuai dengan jasa yang telah diberikan karyawan. Dengan cara ini, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan lebih akurat dan sesuai dengan prinsip konsep, yaitu mencocokkan antara pendapat dan beban pada periode yang sama. Contohnya itu, pada 1 November 2018, pemegang saham Champ Ltd menyetujui program opsi saham yang memberikan 2.000 opsi saham kepada masing-masing dari 5 eksekutif, sehingga total 10.000 opsi saham. Opsi ini diberikan pada 1 Januari 2019 dapat
dieksekusi kapan saja dalam 10 tahun dengan harga pelaksanaan 6.000 yen per saham. Sedangkan harga pasar saat tanggal pembelian adalah 7.000 yen per saham dengan nilai nominal saham 100 yen. Berdasarkan metode nilai wajar atau capital method menggunakan model seperti Black-Scholes, perusahaan menghitung total beban kompensasi sebesar 22 juta yen yang akan diakui sebagai beban selama periode jasa karyawan atau vesting atau berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan mengakui nilai opsi sebagai beban pada periode di mana karyawan memberikan jasanya. Dalam kasus perusahaan channel, anggaplah periode manfaat yang diharapkan adalah 2 tahun, dimulai dari tanggal pemberian, dan akan mencatat transaksi yang terkait dengan kontrak opsi ini sebagai berikut. Pencatatan compensation expense pada tahun 2019 itu debit compensation expense sebesar 11 juta yen itu dapat dari 22 juta itu dibagi 2, karena kan tadi dijelasin anggap aja manfaat periode ini itu selama 2 tahun, jadi share premium share optionnya itu. Selanjutnya pelaksanaan jika para eksekutif Chan melaksanakan 2.000 dari 10.000 opsi, yang berarti itu 10% dari opsinya pada tanggal 1 Juni 2022, 3 tahun dan 5 bulan setelah tanggal pemberian. Perusahaan mencatat jurnal sebagai berikut. Cash sebesar 12 juta itu dapat dari 2.000 opsi ini dikali sama tadi harga pertamanya itu 6.000 yen sebesar 12 juta totalnya. Terus debit juga share premium share option sebesar 20% dikali 22 juta. 20% ini kan dari 10.000 opsi dikurang dari 2.000 opsi kan. Jadi sisanya dari 100% itu sisanya 20%, diambil 20%. Totalnya itu jadi 4.400.000. Untuk kreditnya itu share capital ordinary, di mana 2.000 opsi ini dikali sama 1.000 yen yang tadi di soal awal itu sebesar 200.000, dan kredit share premium ordinary-nya itu dijumlah aja semuanya totalnya jadi 16.200.000. Jika para eksekutif Chan gagal menggunakan opsi saham yang tersisa sebelum tanggal kadaluarsanya, perusahaan akan mentransfer saldo di akun premi saham opsi saham ke akun premi saham yang lebih tepat, seperti premi saham opsi saham yang kadaluarsa. Chan mencatat transaksi ini pada tanggal kadaluarsa sebagai berikut. Share premium share option-nya itu sebesar 17.600.000 itu pada debit, dan kreditnya itu share premium expired share option ini 80% itu dari tadi kan 100% diambil 20%, sisanya kan 80% itu dikali sama 22 juta yen, totalnya jadi 17.600.000. Opsi saham yang tidak dieksekusi tidak membatalkan pengakuan beban kompensasi karena beban tersebut mencerminkan jasa yang telah diberikan karyawan. Setelah nilai wajar ditentukan pada graded, penyesuaian hanya dilakukan jika terkait kondisi layanan atau service condition, seperti karyawan tidak menyelesaikan masa kerja yang disyaratkan. Sebaliknya, kondisi pasar atau market condition seperti harga saham tidak mencapai target, tidak menyebabkan penyesuaian karena sudah tercermin dalam nilai wajar. Selanjutnya ada restricted shares. Banyak perusahaan menggunakan restricted stock atau saham terbatas sebagai bentuk kompensasi sehingga karyawan, baik sebagai pelengkap maupun pengganti stock option. Dalam program ini, perusahaan memberikan saham kepada karyawan dengan ketentuan bahwa saham tersebut tidak boleh dijual, dialihkan, atau digadaikan sampai masa vesting terpenuhi. Jika karyawan tidak memenuhi persyaratan vesting, maka saham tersebut dapat disita kembali oleh perusahaan. Keunggulan saham terbatas yang pertama itu selalu memiliki nilai berbeda dengan stock option yang bisa menjadi tidak bernilai. Yang kedua, pengencaran saham lebih kecil karena jumlah saham yang diberikan lebih sedikit.
Yang ketiga, menyelesaikan kepentingan karyawan dengan perusahaan mendorong fokus jangka panjang. Akuntansi saham terbatas, perusahaan mencatat nilai wajar nilai wajar saham saat tanggal pemberian, lalu membebankan sebagai bahan kompensasi selama masa vesting. Perubahan harga saham setelah itu tidak mengaruhi beban. Ini contoh dari restricted share. Itu banyak perusahaan menggunakan restricted stock atau saham terbatas sebagai bentuk kompensasi kepada karyawan, baik sebagai pelengkap maupun pengganti stock option. Dalam program ini, perusahaan memberikan saham kepada karyawan dengan ketentuan bahwa saham tersebut tidak boleh dijual, dialihkan, atau digadai sampai masa vesting terpenuhi. Jika karyawan tidak memenuhi persyaratan vesting, maka saham tersebut dapat disita kembali oleh perusahaan. Diasumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2019, Ojed Company menerbitkan 1.000 saham terbatas kepada CEO-nya, Christy D. George. Saham Ojed memiliki nilai wajar sebesar $20 per lembar pada tanggal 1 Januari 2019. Dan ada informasi tambahan sebagai berikut. Service period yang terkait dengan saham terbatas tersebut adalah 5 tahun. Vesting akan terjadi jika The Gorge tetap bekerja di perusahaan selama 5 tahun. Nilai nominal per value adalah $1 per lembar sahamnya. Selain ini, perusahaan Ojen mencatat jurnal unearned compensation itu sebesar 20.000 pada debit. Kreditnya itu ada share capital ordinary sebesar 1.000 dikali sama harga yang tadi nilai nominalnya itu $1. Jadi totalnya 1.000. Terus kredit selanjutnya itu ada share premium ordinary itu sebesar 1.000 dikali $19, totalnya jadi 19.000. Selanjutnya, kredit pada modal saham biasa dan premi saham biasa menunjukkan bahwa agen telah memberikan saham. Debit pada kompensasi yang belum diterima. Mengidentifikasikan total beban kompensasi yang akan diakui perusahaan selama periode 5 tahun. Kompensasi yang belum diterima memiliki biaya jasa yang belum dilakukan yang bukan merupakan aset. Akibatnya, perusahaan melaporkan kompensasi yang belum diterima dalam ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Sebagai akun kontra ekuitas, mirip dengan pelaporan saham treasury pada harga pokok. Ini pada tanggal 31 Desember 2015, Ojen mencatat beban kompensasi sebesar 4.000. Itu dari 1.000 saham dikali $20 dikali 20%. Jurnalnya debit compensation expense sebesar 4.000, kredit unearned compensation sebesar 4.000. Ojen mencatat beban kompensasi sebesar 4.000 untuk masing-masing dari 4 tahun berikutnya, yaitu 2020, 2021, 2022, dan 2023. Apa yang terjadi jika The Gorge meninggalkan perusahaan sebelum 5 tahun berlalu? Dalam situasi ini, The Gorge kehilangan hak atas saham tersebut dan Ojen membatalkan biaya kompensasi yang telah dicatat. Sebagai contoh, anggaplah The Gorge berhenti kerja pada tanggal 3 Februari 2021 sebelum ada pengeluaran yang dicatat selama tahun 2021. Jurnal untuk mencatat pengunduran diri ini adalah sebagai berikut. Debit share capital ordinary sebesar 1.000 dan share premium ordinary sebesar 19.000. Kredit compensation expense itu dari tadi masing-masing tahunnya kan itu 4.000 ya dapatnya, terus dikali sama 2 karena dia baru 2 tahun berjalan itu sebesar 8.000 dan unearned compensation itu sebesar 12.000. Dalam situasi ini, Ojen membalikan beban kompensasi sebesar $8.000 yang dicatat hingga tahun 2020. Selain itu, perusahaan mendebitkan modal saham biasa dan premi saham biasa yang mencerminkan hilangnya hak The Gorge. Perusahaan
perusahaan mengkredit saldo kompensasi yang belum diterima karena tidak ada yang tersisa ketika George meninggalkan Ojen. Selanjutnya, Employee Share Purchase Plans, biasa disebut sebagai ESPP, adalah program di mana karyawan diberi kesempatan untuk membeli saham perusahaan dengan harga diskon. Biasanya program ini ditawarkan kepada seluruh karyawan atau bersifat broad-based. Meskipun perusahaan menerima kas dari karyawan sesuai IFRS, diskon yang diberikan tidak dianggap sebagai tambahan modal biasa. Selisih antara harga pasar dan harga diskon diperlakukan sebagai kompensasi kepada karyawan. Jadi, perbedaan antara harga pasar saham dan harga yang dibayar karyawan dicatat sebagai beban kompensasi atau compensation expense. Next. Selanjutnya, contoh soal dari Masthead PIPIC menawarkan kesempatan kepada semua 1.000 karyawannya untuk berpartisipasi kepada program pembelian saham karyawan. Berdasarkan ketentuan, program karyawan berhak membeli 100 saham biasa, nilai nominalnya 1 per saham, dengan diskon 20%. Harga pembelian harus dibayar segera setelah penawaran diterima. Secara total, 800 karyawan menerima penawaran tersebut, dan setiap karyawan membeli rata-rata 80 saham. Artinya, karyawan membeli 64.000 saham, harga pasar rata-rata tertimbang saham pada tanggal pembelian adalah 30 per saham, dan harga pembelian rata-rata tertimbangnya. Next. Diketahuinya employee participation-nya 800, share purchase-nya 64.000, market price-nya 30, purchase price-nya 24. Discount-nya dari market price dikurang sama purchase price, berarti $6 per share. Carinya adalah 64.000 dikali diskonnya yaitu 6%, 6 per share, berarti 384.000. Next. Kita mau ngejurnal, jadi jurnal yang pertama, cash 1.536 sama compensation expense 384 pada share capital 64.000 dan share premium 1.856. Next. Selanjutnya ada disclosure of compensation plans. Pada saat ini kita membahas tentang disclosure compensation plans atau pengungkapan program kompensasi. Perusahaan wajib mengungkapkan secara penuh status program kompensasi yang dimiliki pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan ini harus dilakukan secara memadai dan cukup rinci, sehingga tujuan dari laporan keuangan dapat tercapai. Jika perusahaan memiliki satu atau lebih program pembayaran berbasis saham, maka informasi yang digunakan atau yang diungkapkan harus memungkinkan pengungkapan laporan keuangan seperti investor, kreditur, untuk memahami sifat programnya, dampaknya apa saja, serta risiko yang terkait. Next. Kemudian, informasi yang diungkapkan. Dalam laporan keuangan tadi, informasi yang harus diungkapkan itu pertama adalah sifat dan ruang lingkup program pembayaran berbasis saham ada selama periode berjalan. Maksudnya ini tuh kita harus selalu mengupdate sifat dan ruang lingkupnya itu per beberapa periode selama periode itu masih berjalan. Kemudian cara penentuan nilai wajarnya itu pertama ada atas barang dan jasa yang diterima atau atas instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut. Kemudian dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba bersih atau laba rugi selama periode berjalan dan posisi keuangan perusahaan. Kemudian share option plan disclosure. Ini memberikan contoh pengungkapan program opsi saham. Dalam program opsi saham, yang pertama dalam program opsi saham, perusahaan harus menjelaskan jenis dan karakteristik dari program kompensasi berbasis saham yang diberikan kepada karyawan. Informasi yang diungkapkan meliputi siapa penerima opsi sahamnya, harga pelaksana opsi,
periode vesting, yaitu periode hingga opsi dapat digunakan, serta masa kontrak opsi saham. Pengungkapan ini penting agar pengguna laporan keuangan memahami bagaimana program opsi saham dirancang, serta bagaimana program tersebut berfungsi sebagai insentif bagi karyawan yang berdampak pada ekuitas perusahaannya. Next. Kemudian yang kedua, ada metode penentuan nilai wajar atau fair value determination. Bagian ini menjelaskan bagaimana perusahaan menghitung nilai dari opsi yang diberikan menggunakan model penilaian opsi. Asumsi pertama, penilaian ini sangat bergantung pada beberapa variabel ekonomi, yaitu pertama ada volatilitas terprediksi, yaitu perkiraan fluktuasi harga saham, kemudian ada dividen terprediksi, perkiraan pembagian laba kepada pemegang saham, jangka waktu opsi, masa berlaku opsi dalam hitungan tahun. Kemudian tingkat bunga bebas resiko, suku bunga acuan yang digunakan dalam model keuangan. Next. Ketiga, ada aktivitas opsi saham atau share option activity. Bagian ini menyajikan data mengenai mutuasi atau pergerakan jumlah opsi saham selama periode berjalannya. Status opsi mencatat jumlah saham yang beredar di awal tahun, jumlah yang harus diberikan atau graded yang sudah digunakan oleh karyawan atau exercise, serta yang hangus atau kadaluarsa atau forfeited atau expired. Harga rata-rata setiap kategori mutasi saham disertai dengan harga pelaksanaan rata-rata tertimbang, weighted average exercise price, seperti yang ada di PPT di sini. Kemudian nilai intrinsik agregatnya menunjukkan nilai total keuntungan potensial dari opsi yang ada pada akhir periodenya. Next. Selanjutnya yang keempat ada biaya kompensasi atau compensation cost. Bagian ini melaporkan dampak keuangan dari program ini terdapat laporan laba rugi perusahaan. Biaya terakuinya biasanya jumlah biaya kompensasi yang sudah dibebankan terhadap pendapatan pada tahun berjalan. Kalau biaya yang belum terakui, total biaya kompensasi terkait program yang belum jatuh tempo atau non-vested namun sudah direncanakan. Periode pengakuannya itu estimasi waktunya dalam tahun yang dibutuhkan perusahaan untuk mengakui seluruh sisa biaya kompensasi tersebut di masa depan. Selanjutnya yang kelima, penghargaan saham terbatas atau restricted share awards. Selain opsi saham, perusahaan juga memiliki program pembelian saham terbatas. Tujuannya khusus ditujukan untuk mempertahankan dan memotivasi eksekutif tingkat atas agar paket kompensasi mereka setara dengan level pasar. Detail aktivitas mencatat jumlah saham terbatas yang diberikan yang sudah menjadi hak milik penuh atau vested dan yang masih beredar di akhir periode. Penilaiannya itu mencantumkan harga pasar saham pada saat saham tersebut diberikan kepada penerima. Oke, next. Selanjutnya ada debate over share option accounting. Yang pertama, ada penolakan terhadap metode nilai wajar. International Accounting Standard Board atau IASB menghadap penolakan besar saat mengusulkan penggunaan metode nilai wajar untuk akuntansi opsi saham. Mengapa? Karena metode ini menghasilkan beban kompensasi yang jauh lebih besar dibanding metode nilai intrinsik yang secara otomatis menyebabkan laba bersih perusahaan yang dilaporkan menjadi lebih rendah. Hal ini memicu keberatan dari perusahaan teknologi kecil. Bagi mereka, opsi saham adalah nyawa untuk menarik talenta manajemen profesional terbaik karena keterbatasan modal tunai. Mereka merasa aturan ini tidak adil dan membuat mereka kurang kompetitif dibanding perusahaan raksasa lainnya. Bahkan salah satu eksekutif menyebut kebijakan ini sebagai serangan terhadap perusahaan berkembang yang sedang berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian selanjutnya tantangan dari IASB. Tantangan dari IASB merujuk selanjutnya ini tuh tantangan bagi IASB sebagai regulator global gitu. Kasus opsi saham ini menjadi bukti nyata betapa sulitnya menerbitkan standar baru ketika berhadapan dengan banyak kepentingan ekonomi dan politik yang kuat.
Fenomena yang menarik di sini adalah beberapa pihak yang awalnya mendukung IASB justru berbalik menolak ketika standar tersebut mulai mempengaruhi kepentingan mereka. Jika tekanan seperti itu terus dibiarin, otomatis IASB dalam menetapkan standar akuntansi yang independen dan berkualitas terancam melemah. Selanjutnya, pentingnya pelaporan keuangan yang transparan. Pelaporan keuangan yang transparan termasuk pengakuan beban kompensasi berbasis saham tidak seharusnya dikritik hanya karena menurunkan laba. Lalu mengapa kita harus menerapkan aturan ini? Jawabannya adalah pelaporan keuangan yang jujur tidak boleh dikritik karena hanya angka laba yang terturunkan. Laporan keuangan harus mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya, bukan sekadar angka yang dipoles agar terlihat bagus di mata publik. Risikonya, jika beban kompensasi ini tidak diakui, apakah angka laba akan menjadi bias dan tidak akurat. Kredibilitas laporan keuangan perusahaan akan menurun dan pada akhirnya kepercayaan publik terhadap sistem pasar modal akan rusak. Oke, next. Selanjutnya ada underlying concept atau konsep dasar. Sebagai penutup, mari kita tinjau dulu konsep dasar di balik kontroversi ini. Tadi kan ada beberapa masalah yang sebenarnya itu bisa sebenarnya itu udah jadi masalah umum, tapi kita belum bisa mencari solusinya kan. Masalah ini berkaitan banget dengan economic consequence atau dampak ekonomi nyata yang dihasilkan sebuah aturan akuntansi. IASB berpegang pada prinsip netralis yang menyatakan bahwa akuntansi harus melaporkan fakta apa adanya tanpa memihak. Namun, pihak penentang beranggapan sebaliknya. Mereka menilai bahwa faktor sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan publik juga harus menjadi pertimbangan dalam penetapan sebuah standar agar tidak merugikan sektor industri tertentu. Udah. Terima kasih. Itu sekian pesan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.